Shoot. Halo bro, welcome back to my channel, it's me Genek Martin. Dan sesuai yang kalian lihat di depan ini, banyak banget ada part-part GSX semuanya. Karena sesuai dengan judul, gue mau servis besar. Karena motor gue sekarang kilometernya udah mau nyampe 39.000. Tapi sebenarnya bukan karena kilometernya tinggi, cuman karena kebetulan kayaknya di motor gue udah ada bunyi-bunyi decit-decit gitu. Itu gue cari-cari, katanya seal water pumpnya udah mulai aus. Jadi gue beli satu set seal water pump dan beberapa part lain untuk sekalian servis besar aja lah. Karena kan kalau rekomendasi kan katanya ganti kayak ring piston servis besar gitu di 50.000. Cuman gue punya udah mau nyampe 40.000, ya it's okay lah. Dan ini gue mau kasih lihat aja beberapa part yang udah gue beli. Jadi mungkin dari kiri sini kali ya. Yang satu ini adalah gasket head cylinder, ini yang karet. Habisnya ada packing head. Ya, ini packing ini packing gasket, ini gasket cylinder. Terus ada ring pistonnya. Ini ada seal clap 4 biji. Terus ada ini untuk bagian bak kopling. Apa bilangnya ini ya? Ya gasket juga sih bilangnya. Packing bak kopling, karena gue mau ganti ini juga, lihat itu. Ada pair kopling, gue pilih pair kopling KDR, pair kopling casing, dan dikombinasikan dengan kapas koplingnya Daytona punya. Ya gue sebenarnya nggak punya preferensi kapas kopling atau pair kopling yang gue mau pakai, jadi gue pilih yang sekiranya menurut gue budgetnya masuk aja. Nggak, untuk harga nanti gue taruh di deskripsi aja lah ya, biar kalian baca sendiri. Nah terus gue juga beli seal water pump satu set. Ini adalah, ini apa ya? Ini kipas water pumpnya. Terus ini dia seal water pumpnya, seal karetnya. Ada ini juga ini juga seal karet. Astaga, ayolah. Cuman begini doang. Buat ditutup yang di dekat filter oli ya. O-ring water pump tuh. Dan ini ada bearingnya 2 biji karena satu set ya. Terus gue juga beli ini adalah pair persneling, karena gue takut aja patah. Teman gue udah patah satu kali, nanti ganti gigi aja susah. Harga juga murah, jadi gue beli aja. Nah untuk pergantian seal water pump ini gue beli satu set, jadi udah dapet oli dan juga air radiator ya. Gue belum lama sebenarnya ganti air radiator sih, cuman ya karena satu set fine, it's okay. Setahu gue air radiator GSX itu 1,2 liter, ini 1 liter, cuman nanti pakai air radiator yang di dalam aja lah. Jadi gue masih pakai yang bekasnya, tapi itu juga baru ganti sih, jadi ya it's okay lah. Gue juga beli busi TDR balistik yang kodenya adalah ini dia 085R. Jadi ini businya ada resistornya. Ya mirip sama busi original sih kayaknya, tapi gue mau nyobain aja gitu. Kemudian ini gue juga sekalian ganti bearing roda depan. Gue udah sering banget sebenarnya ganti bearing roda depan karena karena hancur mulu bearingnya. Tapi sebenarnya gue udah sempet pakai yang ini. Sekarang yang di motor gue juga pakai ini Durago. Kayaknya sih masih oke, cuman kayak ini kan harganya kayak gue beli juga selusin waktu itu. Ya udahlah sekalian ganti aja. Dan gue juga beli ini adalah nut gear karena ya motornya udah tua aja gitu kan, ya bahannya karet ya, karet kan bisa cetas, jadi kayak ya udah ganti aja lah. Ini belinya 4 biji. Sama ini yang paling krusial ya, karena motor gue udah cetak-cetok gitu rasanya kalau ngerem depan. Ini adalah Comsteer bambu. Ini sebenarnya gue beli Mopats, jadi gue baru tahu juga ini merek Mopats itu ternyata adalah rebranding. Jadi ini sebenarnya kalau gue cari-cari kayaknya ini sih punya Satria ya, Comsteer bambu Satria. Katanya sih PNP. Gue nanya ke seller kenapa dikirim ini ya bukan merek Mopats. Katanya belum ganti bungkus aja. Jadi sebenarnya Comsteer bambunya Suzuki juga gitu. Ya katanya sih PNP. Nanti gue lihat aja. Nanti gue bakal kabarin aja kalau ini PNP atau enggak. Jadi itu gue totalnya semua ganti satu set seal water pump, perkoplingan. Terus ini esensial ya, sama Comsteer, karena Comsteer gue udah lama banget nggak pernah diganti. Ya itu aja sih spare part yang akan gue pasang di motor gue saat ini. Untuk pemasangannya nanti gue bakal pasang di Cio
Cio Speed Shop. Kalau yang kalian tahu ya kalian tahulah harusnya. Ya itu aja lah, nanti gue update lagi. Yo, welcome back. It's me again, Eric Martin. Jadi di video ini sesuai judulnya, gue udah servis besar. Apa ya, kayak yang di cuplikan sebelumnya, gue udah unboxing spare part yang gue pasang, dan sekarang motornya udah selesai dikerjain. Gue lupa berapa hari, nanti gue tulis ini pengerjaannya berapa harinya. Habis itu gue kerjanya di Cio Speed Shop yang ada di apa bilangnya, Cidodol. Dan apa ya, jadi gue cuma mau sharing aja sih berapa biaya yang gue keluarkan untuk servis besar, estimasi jasa aja lah ya. Gue nggak mau kasih tahu price polish lah, gue nggak mau price polish. Gue kasih tahu estimasi jasanya, sama gue beli spare part total berapa duit dan apa aja yang gue ganti pastinya. Ya kalian kalau di video sebelumnya, maksudnya di cuplikan sebelumnya kalian udah lihat spare part yang gue ganti. Cuman ternyata ada yang kurang gue beli, yaitu adalah gue lupa entah yang ini atau yang ini. Packing head cylinder ternyata ada 2, gue cuma beli 1 biji. Tapi akhirnya sama si Om Cio dicariin, dan ya aman sih. Jadi gue mau kasih lihat ini aja sih, mau kasih lihat apa ya maksudnya kondisi spare partnya yang udah diganti bagaimana. Satu ini packing, ya kalau packing mah nggak usah dilihat lah ya, packing ya cuman seal gini doang. Nih seal karet putus, seal block seal head atas ya ini sebenarnya. Terus ini ada komponen utama dari mesin, dari yang gue ganti sekarang ini adalah ring piston. Ring pistonnya sebenarnya so far so good sih ya, karena kilometer gue kan menuju 40.000. Dan sedangkan ring pistonnya setahu gue gantinya tuh di angka 50.000 rekomendasinya. Tapi ini karena berhubung gue sekalian bongkar mesin, gue gantinya sekalian. Nanti harganya bakal gue cantumin di sini ya, karena gue lupa jujur aja berapa harga masing-masing. Terus gue juga ganti busi, ini busi yang lamanya, busi Daytona. Sebenarnya juga masih bisa dipakai, cuman karena sekalian gue udah ganti busi TDR, harganya sekian. Habis itu apa lagi ya, ini gue kasih lihat sedikit aja lah ya. Ini ada apa ini namanya, persneling, masih bagus sebenarnya, masih bagus aja tuh, nyatanya nggak ada patah, nggak ada apa. Tapi gue ganti sekalian karena murah, harganya cuma belasan ribu. Ini yang bekasnya, tapi itu kayaknya gue bakal simpen ya, sisanya gue buang. Terus ini ada knob gearnya udah pada putus ya, enggak sih, cuma satu doang ya. Terus ini juga karetnya udah pada crash, udah jelek. Ini gue ganti bearing roda depan yang lamanya udah begini, kotor banget. Akhirnya gue ganti pakai murah aja sih, Durago murahan. Gue beli lusinan bahkan bisa cuma berapa puluh ribu. Komstir, gue ganti komstir pakai Mopac punya, ini komstir orinya sebenarnya so far kelihatannya sih good aja, cuman nggak tahu di gue udah cetak kan udah 40.000 juga ya, jadi gue ganti. Terus ada apa lagi nih, ada inilah ya, ini dulu ya. Ini adalah kampas kopling, dan ternyata kampas koplingnya pun masih tebal lah ini hitungannya ya, tebal ini anjir. Gue baru lihat loh. Ternyata kampas koplingnya masih tebal juga. Tapi gue ganti ke Daytona dengan harga sekian. Berarti ini sebenarnya masih bisa dipakai nih, karena ini tebal. Jujur aja masih tebal loh ini, untuk sebuah kampas kopling. Kayaknya gue simpan aja. Lumayan lah buat cadangan kalau lagi nggak ada duit. kere memang dasar kere. Berhubung dengan kampas kopling, gue juga ganti per kopling TDR, harganya sekian. Ya ini yang per orinya kelihatan juga masih oke aja, jadi kayak bakal gue simpan. Terus ini komponen utama yang gue ganti. Kenapa gue servis besar, ini komponen utamanya. Ini adalah seal water pump. Ternyata cuma segini tuh spare part ya. Satu, ini ada seal karetnya. Terus ini ada bearing 2 biji. Ini ada kipas water pumpnya yang bikin bunyi-bunyi. Ini katanya aus tuh, iya tuh aus bener. Pegang juga kasar sih. Ini akhirnya diganti, sekarang udah nggak bunyi-bunyi. Nah ini komponen utama dari seal water pumpnya. Ini kayaknya dicongkel gitu sama aja. Tapi nggak apa-apa, ini bekas jadi ya who cares gitu, karena dikeluarin kan. Kecuali yang pas masangnya di PS. Nah terus ada satu lagi nih, ini ada namanya seal clap. Jadi gue sekalian karena baca-baca blog dari
apa ya, dari Iwan atau ada dari Pertamax Seven atau apalah, lupa gua, pokoknya di online gua baca-baca kalau ganti ring piston katanya sekalian aja ganti seal klep, karena kan nggak tahu juga kapan hancurnya gitu ya. Ini juga harga murah, gua beli 4 biji, jadi ya udah ganti sekalian. Dan itulah semua spare part yang sudah gua ganti di servis besar ini. Totalnya adalah segini, ting, dengan estimasi kerjaannya waktunya segini, ting. Menurut kalian worth it atau tidak? Menurut gue sih bukan masalah worth it atau enggaknya kalau buat gue, karena motornya waktu itu benar-benar seal water pumpnya udah bunyi di mesin sebelah kanan sini bunyi cit, nggak tahu lah bunyi apalah kayak gitu-gitu, pokoknya udah kasar banget. Gue khawatir kalau seal water pumpnya kalah, nanti air radiatornya malah masuk ke mesin, jadi kacau udah. Jadi daripada mesin gue yang hancur, mendingan dompet gue hancur duluan. Ya dibilang hancur sih nggak juga lah ya, namanya buat perawatan motor, dan motor ini udah tahun 2017 kan. 2017 berarti ke 2023 udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun, harga segitu menurut gua worth it aja sih untuk diservis ya. Karena ini motornya juga motor harian gua jalan sama motor ini terus, jadi ya menurut gua sih worth it aja gitu loh. Apa ya, setelah itu yang mau gue share sedikit adalah apa ya, mungkin ini kali ya, koplingnya jadi berat banget pakai kopling TDR, tapi gue nggak, gila, berat banget ya. Ini membel banget koplingnya, jadinya no slip gila. Yang kemarin kalau pakai kambas kopling itu sama per kopling itu di gigi 3 kayak ngok apa, kalau lagi kecepatan rendah dia apa ya, kayak enjot-enjotan gitu kali ya bilangnya ya. Nah ini gue boncengan gear 4 gear 3 tuh nggak ada enjot-enjotan ya, jalannya tapi pelan gitu. Cuman maksudnya nggak slip sama sekali walaupun low speed, gila emang. Per kopling racing nggak bohong gitu. Tapi baru aja nih kemarin banget kabel koplingnya putus di jalan. Kabel koplingnya putus di jalan, terus gue akal-akalin lah sementara gue akal-akalin ya buat jalan pulang doang. Tuh gue iket aja di bawah, udah nggak ngotak lah ini, jadi udah serabutnya udah kelihatan lah gitu, udah mau putus lagi. Dan gue rencananya mau ganti ke kabel kopling Verza. Mungkin ada videonya kalau gue niat, mungkin sehabis video ini. Jadi ya gitulah ya. Yes, so far mengenai pembahasan servis besar ini gue cukup puas. Pekerjaannya cukup cepat dan menurut gue hasilnya rapi sih, soalnya kan kayak nih nyatanya di blok mesin gue kayak nggak ada bekas bongkaran sama sekali ya, kayak nggak ada lem-leman atau apa ya, mesinnya kan baru pertama kali bongkar ya, jadi pasang packing semua oke, aman. Ini kalau mesin lecet sih, ini emang udah lecet dari kemarin sih, bukan dari bengkelnya, jadi ya it's okay. Gue juga nggak terlalu mikirin lah kalau ini lecet-lecet, wajar aja lah, namanya motor dipakai kan. Nanti kalau ada uang atau ada waktu juga bisa kita apa bilang ya, kita repaint atau kembali lah, atau di sunblast atau diapain terserah lah. Nah jadi so far oke aja. Perkoplingannya mantap, gue demen, feelnya berat tapi kencang gitu. Ada sih, udah komplit sih, ganti spare part segitu aja. Rencana gue mau habis ini gue mau ganti knalpot. Jadi knalpot gue yang sekarang adalah R9 Zeta dengan DB killer di tengah, punya Pekik, punya teman gue. Thank you udah dipinjemin. Tapi gue kayak mau ganti knalpotnya, nanti DB killernya mungkin gue balikin, tapi orang lagi ke Surabaya. Apalagi ya, nggak ada sih ya, tapi gitu aja. Kalau ada yang kalian mau tanya tentang servis besar motor ini, atau ya kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan tulis aja di kolom komentar, bakal gue jawab semuanya. And thank you for watching, until next time, bye bye.